أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Naam ayyuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan pembelajaran al-hadis yang mana kita sampai pada halaman 573. Kita sampai pada babus syuruti fin nikah, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat dalam pernikahan. Asyurutu fin nikahi qismani, syarat-syarat dalam pernikahan itu terbagi menjadi dua, ya. Menjadi dua bagian. Al-awwal sahihun, syarat-syarat yang sah, ya. Wa huwa ma la yukhalifu muqtada al-aqdi, yang dimasukkan dalam syarat-syarat yang sah adalah segala sesuatu yang tidak menyelisihi konsekuensi akad, ya. Tidak menyelisihi konsekuensi akad nikah. Wa ayyakuna lil mushtarid min az-zawjaini ghardun sahihun, maka hendaknya bagi orang yang memberi syarat dari kedua belah suami istri itu tujuan yang benar. Wa ya'ti syai'un min amsilatihi, dan datang sesuatu dari semisalnya. Tsumma asani wa batilun, syarat-syarat yang batil. Wa huwa ma kana mukhalifan li muqtada al-aqdi, yaitu sesuatu yang menyelisihi konsekuensi akad pernikahan. Wal mizanu fi hadhihi syuruti wa nahwiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam al muslimuna inda syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Dan timbangan dalam masalah ini, ya, dalam syarat-syarat dan semisalnya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya kaum muslimin itu harus sesuai dengan syarat-syarat mereka. Harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Kecuali syarat yang mengharamkan kehalalan atau menghalalkan keharaman. Wala farqa baina ayyaqa ishtiratuhum qabla al-aqdi aw ma'ah. Maka dan tidak ada beda, ya. Tidak ada beda di antara, ya, terjadinya persyaratan mereka sebelum akad atau ketika selama berlangsungnya akad atau selama masih bersama antara suami istri. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-haditsus tsani ba'da salasimi'ah, hadis yang ke-302. An Uqbah bin Amirin qala, dari Uqbah bin Amir beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqa syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj, rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk ditepati, untuk ditunaikan adalah syarat-syarat yang menghalalkan, ya, syarat-syarat yang membuat halal suatu kemaluan, ya. Artinya, ya, pernikahan. Jadi syarat-syarat pernikahan yang harus layak untuk ditepati. Al-makna al-ijmali likulli wahidin minaz zawjaini maqasidu wa aghradun fi iqdami ala aqdi nikah. Maka setiap dari pasangan, ya, suami istri itu ada maksud, ada tujuan dalam beraninya mereka atau dalam majunya mereka mengikat pernikahan.
Fayashtaritu ala sahibi surutan. Maka mereka memberi syarat, ya. Dia memberi syarat kepada pasangannya dengan beberapa syarat, liyatamassaka biha wayadluba tangfidha, yang agar pasangannya itu memegang, ya, memegang syarat tersebut, dan juga meminta pelaksanaannya, ya, meminta agar syarat-syarat itu dilaksanakan. Ada ma hunaka min surutin ya min muqtadiyati aqdin nikah. Kecuali di sana ada syarat-syarat yang merupakan dari konsekuensi pernikahan. Lianna syurutan nikahi azimatul hurmah qawiyatul luzum. Karena syarat-syarat pernikahan itu adalah besar kehormatannya dan juga sangat kuat, ya, atau sangat diperlukan, sangat kuat keperluannya. Likauniha istahaqqa biha istihlalul istimta' bil furuj. Karena pernikahan itu adalah suatu akad yang mana menghalalkan istimta' bil furuj. Ya, ini intinya bolehnya berkumpulnya suami dan istri atau berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Faqad hasa asy-syari'u al-hakim al-'adil 'ala al-wafa'i biha. Nah, pembuat syariat yang bijaksana dan adil itu menganjurkan untuk menepatinya. Faqala, dan berkata, inna ahaqqa syartin yajibu al-wafa'u bihi wa aulahu huwa mastahilla bihi al-farj wa budhila min ajlihi al-bada', ya. Bahwasanya syarat yang paling hak untuk wajib ditepati dan yang paling utama adalah yang menghalalkan kemaluan, ya. Kemudian wa budhila min ajli al-bada' ini adalah kawin atau pernikahan, dan dikerahkan, diberikan, ya, kawin itu diberikan atau nikah itu diberikan. Ma yukhadhu minal hadis al-awwal wujubul wafa' bi syurutil lati iltazama biha ahadu zawjain li sahibihi. Wajibnya menepati syarat-syarat yang mewajibkan salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Wadzalika kastirati ziyadati fil mahri aw sukna bimakanin muayyanin min janibil mar'ah. Ya, contohnya adalah mensyaratkan untuk menambahkan di dalam mahar atau tempat tinggal dengan istilahnya tempat tertentu. Ya, ini persyaratan dari sisi wanita. Wa kashtiratil baqar wan nasab min janibi az-zawj, dan juga mensyaratkan, ya, al-baqarah ini gadis, ya, masih perawan, dan juga mensyaratkan dalam masalah nasab ini dari sisi laki-laki. Suma asani anna wujubal wafa syamilun li syurutil lati hiya min muqtada al-aqdi. Bahwasanya wajibnya menepati syarat-syarat itu mencakup syarat-syarat yang mana itu termasuk dari konsekuensi akad. Wallati min maslahati ahadi az-zawjain, yang juga termasuk dari kemaslahatan salah satu pasangan. Tsumma salis yuqayyadu umumu hadzal hadisi biwujubil wafa' bisyurut. Bimisli hadisu la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha. Keumuman hadis ini yang mewajibkan untuk menepati syarat-syarat ini terikat, ya. Terikat. Contohnya yang mengikat adalah la yahillu limra'atin. Tidak boleh bagi seorang wanita yang meminta
mentalak saudarinya. Ya. Jadi tidak boleh ya, meminta syarat untuk mentalak saudarinya kepada suaminya. Suma ar-rabi annal wafa bi syurutin nikah aqidun minal wafa bi ghairiha. Bahwasanya menepati syarat-syarat nikah itu paling kuat ya, daripada menepati selainnya. Lianna iwaduha istihlalul furuj, karena sebagai gantinya adalah halalnya kemaluan ya kan? Ini karena kemaluan itu adalah suatu kehormatan. Al-khamis qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah was-sahih alladhi alaihi aktsaru nusus Ahmad wa alaihi aktsaru salaf ma yujibul aqdu li kulli wahidin minaz zawjaini 'alal akhar kan nafaqa wal istimta' wal mabit lil mar'ah wa kal istimta' liz zawj laisa bimiqdar. Kemudian yang benar yang mana dalil-dalil Imam Ahmad ya, yang yang membahas tentang hal itu ya, dan juga dalil-dalil dari kebanyakan ulama salaf adalah apa? Bahwasanya yang mewajibkan akad ya, bagi setiap dari salah satu pasangan terhadap yang lainnya, contohnya adalah nafkah dan istimta, yaitu bersenang-senang. Kemudian mabit ya, menginap bagi seorang wanita, dan juga wakal istimta lizauj ya, bersenang-senang bagi suami. Laisa bimikdar, itu tidak ada ukuran pastinya ya. Tidak ada ukuran pastinya. Jadi yang benar yang dalil-dalil Imam Ahmad dan kebanyakan ulama salaf membahas tentang hal itu, tentang apa yang mewajibkan konsekuensi akad bagi setiap pasangan terhadap yang lainnya dalam masalah nafkah dan bersenang-senang dan juga mabit, itu tidak tidak satu ukuran ya, laisa bimikdar. Jadi tergantung masing-masing kebiasaan ya. Bal marja fi dzalika ilal urf, tetapi dikembalikan kepada kebiasaan ya, yang berkembang ya. Kama dalla alaihi alkitab fi misli qaulihi ta'ala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka ya, hak-hak mereka seperti juga kewajiban atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa sunnah fi misli qaulihi, dan juga berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh as-sunnah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hindin, kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, maka ambillah ya, ini berhubungan dengan harta yang mana suaminya pelit ya kan? Maka boleh mengambil seorang istri harta suaminya untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Maka ambillah apa yang mencukupimu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf. Wa idza tanaza'a zawjan faradahu al-hakimu bi ijtihadihi, maka apabila suami istri itu berselisih, maka seorang hakim itu mau tidak mau harus berijtihad. Nah, perselisihan suami istri ini mewajibkan seorang hakim itu berijtihad. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah, ya demikianlah untuk sesi kali ini ya, sesi yang ke-9 tentang syarat-syarat pernikahan. Taib, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.